tenaga pengajar, serta pengembangan wisata Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan sebagai wisata andalan Provinsi Jambi. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk meninjau sektor pendidikan dan pariwisata di Provinsi Jambi. Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola, DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, pimpinan Muspida Jambi, Rektor Universitas Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra mengatakan, dengan kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Jambi kali ini akan menjadi momentum bagi Komisi 10 untuk mendukung penuh peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Peningkatan kualitas pendidikan ke depan, dan apalagi saat sekarang kalau dari sudut pariwisata telah ditetapkannya Kerinci sebagai branding ikon pariwisata Provinsi Jambi, tentu ini akan membuka akses. Ini akan menjadikan Jambi menjadi penambah wisman sebagaimana harapan daripada Menpar. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Elviana, mengatakan masih banyak gedung sekolah yang rusak, tenaga pengajar yang tidak merata, serta masih banyak jumlah anak usia dini yang belum menikmati pendidikan usia dini. Masih banyaknya gedung sekolah yang rusak, persoalan guru yang tidak merata, dan juga ada persoalan yang penting yaitu ternyata jumlah anak usia dini yang belum menikmati pendidikan usia dini itu jumlahnya 76 ribuan atau 30% dari anak usia dini di Jambi. Dari Provinsi Jambi, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Wacana pemberlakuan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. DPR berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah sudah melalui kajian yang mendalam sehingga dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. DPR RI bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pakar hukum menggelar diskusi untuk membahas hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual. Ditemui usai acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Ketua Komisi 8 DPR, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan masih adanya perdebatan di masyarakat dan juga pihak-pihak terkait antara hukuman mati atau hukuman kebiri. Saleh beranggapan dalam kasus-kasus tertentu hukuman mati lebih efektif digunakan agar menimbulkan efek jera terhadap para pelaku. Saleh menambahkan, ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Kasus-kasus tertentu seperti itu saya sebetulnya mendukung ya untuk menerapkan hukuman mati. Tapi memang tidak bisa digeneralisasi bahwa semua yang berjenis kekerasan seksual itu dianggap hukuman mati tidak. Tapi memang dalam kasus-kasus yang betul-betul berat dan di pengadilan terbukti memang itu sangat melukai perasaan kita sebagai bangsa, memang itu harus. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Asrorun Niam, mengatakan belum ada mekanisme hukum yang dapat membuat jera para pelaku kekerasan seksual. Untuk itu perlu adanya langkah serius yang dilakukan dalam mencegah serta menanggulangi masalah kekerasan ini. Asrorun menyampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mendorong komitmen Presiden mengenai penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang PUT terkait pemberatan hukuman pelaku kekerasan. Penjara hingga 20 tahun, kemudian jika pelaku menyebabkan trauma seumur hidup atau kematian bagi korban, maka hukumannya bisa sampai seumur hidup atau hukuman mati. Di samping itu ada hukuman tambahan yaitu kebiri. Hilman Danaang, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam.
Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Ketika Semangat generasi emas! pagi menjelang, hangat mentari yang datang, sambut senyuman yang ada. Pagi menyapa, buat dirimu bahagia, sambut harapan yang nyata. Untuk mulai jalani hari, siapkan dirimu kembali, kembali. Semua cepat-cepat, jangan terlambat. Lepaskan dirimu jika terikat, jadikan hidupmu penuh warna. Inspirasikanlah sahabat, lepas-lepas, teruslah bebas. Bebaskan dirimu tak terbatas, raih mimpi hingga terbang ke atas. Inspirasikanlah sahabat. Oh, oh, oh. Inspirasikanlah sahabat. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali tentunya dalam acara Generasi Emas Indonesia. Luar biasa, semangat semuanya. Itulah pemuda-pemuda yang memiliki karakter bangsa Indonesia sesungguhnya. Namun sebelum kita akan masuk membahas tema hari ini, tentunya kita sapa dulu ya yang sudah ada di studio. Di kanan dan kiri Marsha yang tadi sudah menyemarakkan malam hari ini. Tentunya kita kedatangan teman-teman dari Stikes Dharma Husada Bandung, dari SMK PGRI 1, Yapia Jakarta, dan Binus. Silakan duduk kembali. Dan tentunya juga ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, seorang motivator dan juga yang memberikan banyak sekali inspirasi tentunya untuk kita semua, Bapak Dr. Ari Ginanjar Gustian. Semangat Bapak. Semangat. Selalu semangat ya Selalu. Pak ya. Baik, hari ini kita akan membahas apa nih Pak? Begitu semangatnya nih pemuda-pemuda bangsa di sini, tentunya kita bersemangat juga untuk mendengarkan apa nih pembahasan Membahas kita. lagunya yang tadi nyanyikan oleh Marsha. Wah, inspirasi sahabat Lagunya Pak. apa? Lepas, lepas, teruslah bebas, bebaskan dirimu tak terbatas. Raih mimpi hingga terbang ke atas. Inspirasikanlah sahabat. sahabat. Wow, luar biasa. Ya. Jadi ketika itu dinyanyikan, ingat ketika saya dulu masih remaja, lepas-lepas teruslah bebas. Ya, ada dua jenis yang terjadi. Lepas-lepas teruslah bebas jadi nakal. Nah, ada yang negatif gitu ya Pak ya? Negatif, tapi segera tobat. Alhamdulillah tobat saya. Alhamdulillah. Tapi yang kedua ada lagi yang positifnya. Oh. Lepas-lepas teruslah bebas. Saya dibesarkan oleh orang tua pegawai negeri yang hidup sederhana, yang ingin lepas bebas gitu. Dari dulu saya ingin sekali punya mobil tidak bisa terbeli, mohon kepada orang tua sampai lulus kuliah juga nggak punya. Gimana caranya? Semua lingkungan mengatakan ya dari dulu sudah begitu ya begitu saja. Kemudian saya coba keluar untuk lepas bebas. Lepas bebas. Dan alhamdulillah terbeli impian tersebut. Wow. Tetapi itu belum selesai. Teruslah bebas. Saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Saya tulis buku. Bikin buku pun belum pernah. Semua mengatakan mana mungkin kamu bisa nulis buku.
Dan ternyata sekarang buku saya 2,5 juta kopi. Luar biasa. Tapi saya terus lebih bebas lagi. Iya. Namanya mantan seorang guru atau dosen, membuat gedung 25 lantai, atasnya tempat ibadah. Terpikir apa tidak? Tidak sama sekali. Tidak, guru gitu, dosen. Tetapi lagu tadi, lepas teruslah bebas, ternyata bisa selesai dan sudah ada sekarang. Luar biasa. Ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kita dibatasi oleh pikiran kita. Kita dibatasi oleh masa lalu kita. Kita dibatasi oleh lingkungan keluarga kita. Ini yang membuat potensi manusia tidak bebas gitu, tidak bisa terbang ke atas. Coba mari kita lihat Jack Ma. Kenal Jack Ma? Ya, yang buat Si Jack Ma? Alibaba.com. Alibaba.com ya. Ya. Apa Situs misi dia? situs online terbesar. Iya, tapi apa misinya? Dia ngelihat bahwa orang-orang Cina di negaranya tidak bisa berdagang, keluar, susah keluar. Untuk Akhirnya dia buat itu Alibaba.com, jadi konglomerat dia. Ya, begitu juga Steve Jobs. Ya, Apple. Apple, dia buat juga pakai tangan gitu ya. Semuanya sekarang sudah bisa pakai. Jadi inilah yang disebut dengan raihlah mimpi hingga terbang ke atas. Dan kemudian barulah hari ini di generasi emas inspirasikan sahabat. Supaya semua juga bisa seperti itu. Amin. Jadi bukan hanya Jack Ma, bukan hanya Bill Gates. Tidak, Steve Jobs. Bukan hanya Steve Jobs. Ya, bukan hanya Marsha gitu. Tapi semua juga bisa. Kuncinya adalah bagaimana kita bebas lepas dari pikiran kita. Bagaimana gambarnya, masih ingat? Pemirsa, sudah duduk di rumah bersama istri, suami, dan anak keluarga? Di belakang, masih ingat? Coba apa yang membuat kita tidak bebas? Belenggu yang warna hitam, pinter, lulus. Belenggunya apa? Dari dulu saya begini kok, nggak mungkin saya berhasil. Nah, belenggu itu yang harus dipecah dulu. Itulah yang membuat kita tidak bisa merdeka. Membuat bangsa kita tidak naik-naik gitu. Ya namanya Melayu begitulah, nggak mungkin berhasil. Kita kan bukan orang luar negeri. Kalau orang kulit putih itu derajatnya lebih tinggi. Kalau kita mah inlander, betul? Kita kan nggak mungkin, yang saya nggak bisa. Nah, belenggu itu hilang. Ya, itu yang sudah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian bagaimana caranya supaya terjaga? Ada 6 prinsip, masih ingat ya? Ya. Saya tidak mau jelaskan, kalau mau jelaskan habis waktunya nanti. Karena ya, banyak sekali. Makanya kenapa nggak ikut dari kemarin gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, yang star principle, prinsip kepada Tuhan. Angel principle berprinsip seperti malaikat. Leadership principle berprinsip dan untuk senantiasa menjadi pemimpin, belajar kepada Nabi dan Rasul. Learning, senantiasa belajar, yaitu kepada kitab-kitab suci yang mengajarkan. Vision, senantiasa memiliki visi ke depan. Well organized, senantiasa siap menerima perubahan keadaan. Nah, setelah ini selesai, nah baru raih mimpi terbang ke atas. Hari ini jangan hanya jadi orang yang baik, jangan hanya hatinya tenang, jangan hanya hatinya bersih, tetapi harus berkiprah untuk membangun diri, membangun keluarga, membangun negeri. Maka kuncinya adalah ini dia di belakang, mission statement. Tepuk tangan dulu. Mission statement. Apa Pak yang ada di dalam mission statement ini Pak? Kita ini kan bukan hewan. Bedanya hewan dengan manusia apa? Kalau manusia hidup, hewan hidup untuk apa? Hewan hanya 2 saja, hidup, makan, kawin. Betul? Iya, betul. Dia hidup, kemudian makan, kemudian mempertahankan hidup, lalu kawin dulu, mati. Itu saja. Ya, kalau dia jadi sapi, maka dimakan dagingnya. Jadi ayam, diambil telurnya. Ya, atau mungkin jadi hewan peliharaan, ya jadi hewan peliharaan di rumah. Pertanyaannya, kita hewan atau bukan? Bukan. Bukan, manusia bukan hidup seperti itu. Manusia itu punya misi. Punya peran di atas sekedar hidup. Ada yang misinya ingin melindungi kesehatan supaya masyarakat terjaga kesehatannya.
maka misi tersebut dijalankan oleh seorang dokter dan perawat, stikes, gitu ya. Ada yang misinya untuk menjaga keadilan, maka peran tersebut diambil oleh siapa? Jaksa dan hakim. Menjaga ketertiban, maka peran tersebut diambil oleh siapa? Polisi. Mendidik masyarakat, peran tersebut diambil oleh guru dan dosen. Guru dan dosen. Kemudian menghibur oleh pelawak dan penyanyi supaya nggak stres gitu. Nah, setiap orang punya peran, tapi masalahnya banyak orang yang tidak punya dan tidak sadar dengan perannya. Meskipun sudah punya profesi, akibatnya ada oknum polisi yang malah tertangkap. Yeah. Oknum jaksa ada yang malah tertuntut. Ya, oknum guru yang malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, bukan profesinya tapi peran tersebut. Ketika kita kehilangan peran tersebut, ya rusaklah kita semua. Ada yang menjadi ayah, lupa perannya untuk mendidik. Peran ibu, lupa perannya untuk membesarkan anak. Peran anak yang harus kehormat kepada orang tua. Ketika kita kehilangan peran, sama saja seperti hewan yang hanya mencari 3 hal. Apa itu? Makan, hidup, kawin, mati. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dr. Ari Ginanjar. Luar biasa. Tentunya juga kita ingin menggali ya, apalagi sih mengenai mission statement ini ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita temukan bercak. Tak ada bercak-bercak di tubuhmu kawan, di sekitar telinga. Ada di wajah, ada di tangan, di punggung dan kakimu. Tak perlu malu, segera periksalah. Ayo keluarga jaga kesehatan. Apakah kecantikan adalah modal utama untuk meraih sukses? Ataukah memang ditunjang oleh pemikiran cantik dan kemampuan mumpuni? Cantik, obrolan santai bersama Mika Tambayong yang akan mengulik setiap bintang tamu yang hadir. Cantik, setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI Betul Sekali. Yang penting asik sekali lagi. Keep It Country di TVRI menebar pesona penuh nostalgia. Nantikan kehadirannya. Keep It Country menjumpai Anda sekali dalam sebulan setiap hari Minggu pekan keempat pukul 21 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI Betul Sekali. Masih tetap setia bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, Pak Ari, tadi kan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa digambarkan memiliki misi di dalam hidupnya. Steve Jobs dan lain-lain. Nah, gimana kalau ada juga pasti orang-orang yang tidak memiliki misi di dalam hidupnya? Itu gimana, Pak? Ya, kalau orang yang tidak punya misi dalam hidupnya, maka dia hanya berpikir bagaimana dia bisa hidup, itu saja. Hanya untuk hidup saja? Iya, sehingga ya yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa berkeluarga, lalu mati gitu ya. Iya. Nah, bayangkan apabila itu dimiliki ketika dia punya profesi yang penting. Contoh, apabila dia menjadi, katakanlah, menjadi seorang dokter atau ahli hukum, tapi dia lupa peran dan misinya, maka fungsi dokter dan ahli hukumnya adalah untuk sekedar mencari materi. Akibatnya yang terjadi apa? Maka peran-peran dokternya bukan untuk mengobati, tapi untuk kepentingan diri. Banyak tidak terjadi seperti ini. Ada lagi ahli kimia. Dia harusnya kan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan ilmu kimianya, tanpa dia memiliki misi,
dipergunakan untuk membuat obat-obatan palsu. Ya. Dibuat untuk katakanlah untuk menjaga ikan supaya awet, tetapi memakai formalin dan seterusnya. Jadi itu artinya peran-peran yang tidak difahami, akibatnya orang akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari misinya yang harus dimiliki. Bahaya sekali kalau orang tidak punya misi. Nah, yang terjadi juga yang lebih besar lagi adalah misi organisasi, misi institusi, akhirnya misi bangsa yang paling besar. Sehingga siapa saja yang masuk menjadi aparat, dia harus kenal dengan misi sebagai seorang pemegang amanah bangsa. Ada 4 misi bangsa misalnya. Pertama apa? Ayo, pembukaan Undang-Undang Dasar. 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Ketiga, apalagi memajukan kesejahteraan umum. Wah, ini nggak tahu, bahaya ini. Keempat, melindungi turut serta dalam ketertiban dunia. Nah, untuk itulah maka dibangun kementerian dan lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh, maka yang dibangun kementerian apa? Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan seterusnya. Untuk memajukan kesejahteraan umum, dibangun kementerian apa? Kementerian Sosial. Apalagi Kementerian Pertanian, Kelautan, dan sebagainya. Nah, sekarang coba tanya, kita apabila ingin jadi pegawai negeri, cita-cita dan tujuannya apa? Siapa yang ingin jadi pegawai negeri? Silakan angkat tangan. Nah, kenapa ingin jadi pegawai negeri? Silakan. Nah, siapa yang tadi ingin? Belakang-belakang. Oke. Ya, kenapa ada yang jadi pegawai negeri? Silakan. Biar terjamin. Nah, biar terjamin. Sebelahnya lagi, kenapa jadi pegawai negeri? Kenapa? Tuh, kenapa? Sebelahnya lagi. Enggak, aku. Ya, sebelahnya lagi kamu. Ya, kenapa jadi pegawai negeri? Untuk ikut serta mensejahterakan. Yang betul. Oh. Betul? Bagus, luar biasa, pinter. Terima kasih. Hebat itu. Nah, ini bayangkan kalau kita hanya untuk sekedar supaya terjamin, maka akibatnya institusi yang hebat tersebut hanya dipakai oleh orang-orang yang ramai-ramai untuk sekedar dapat beras, untuk sekedar naik pangkat, untuk sekedar dapat jabatan, untuk sekedar dapat kekuasaan, untuk pensiun. Bayangkan apabila ini terjadi, tetapi tidak punya misi ke depan, tidak punya merasa ada panggilan, akibat terjadi apa? Bisa maju tidak bangsa kita? Tidak maju. Tidak. Inilah yang disebut dengan pentingnya sebuah misi. Misi itu apa? Alasan. Alasan mengapa kita ada di sana. Siapa yang ingin jadi polisi? Apa alasannya? Ingin dapat jodoh ya. Siapa yang ingin dapat dokter? Apa alasannya? Pasiennya banyak, uangnya banyak ya. Siapa yang ingin jadi pengacara? Kenapa? Bayarnya mahal ya. Nah, ketika kita hanya orientasinya sekedar materi, tapi tidak mengerti misi di balik itu, apa yang terjadi dengan bangsa kita? Apa yang terjadi? Jadi kalau bangsa kita hari ini belum maju, bangsa kita hari ini belum sejahtera, bangsa kita ini masih belum nomor 1, akibat apa? Akibat apa? Tidak ada misi? Karena tidak ada misinya. Tepuk tangan dulu. Inilah kunci keberhasilan adalah bagaimana mengisi batin. Kalau orang Korea itu oleh Park Chung Hee dulu, semua anak mudanya urinara demi bangsa dan negaraku. Gitu. Kalau orang Inggris didoktrin nama ratunya, Britain rules the wave, Inggris yang mengatur gelombang lautan. Waduh. Kalau orang Jepang dulu, Tenno Haika, demi kaisarnya. Kalau Jack Welch adalah be number 1,
Kalau Bung Karno, merdeka atau mati. Mati. Misi itulah yang mengisi jiwa. Bayangkan kalau 250 juta memiliki satu kesamaan misi, bangkit apa tidak bangsa kita? Bangkit. Sekarang kamu jadi mahasiswa, misinya apa? Yang penting lulus. Kedua, dapat kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, pensiun, mati. Nggak jauh-jauh ya Pak ya? Lah kalau begini semuanya, berat nggak bangsa ini? Berat. Berat. Iya. Karena itu mengapa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan alasan kita. Kalau semua menuju satu kapal, menuju satu tujuan, maka kita akan kekuatan luar biasa. Tetapi meskipun kita punya 250 juta penduduk, yang satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke atas, satu ke bawah, tarik-tarikan. Ada kekuatan tidak kita? Maka apa manfaat misi? Menyatukan tujuan, menyatukan arah. Ibarat magnet yang tidak teratur, maka dia harus menentukan arah tujuan. Kalau semua sudah satu arah tujuan, maka kita seperti orang yang sedang berbaris menuju tujuan yang satu. Saya percaya Indonesia emas akan terjadi kalau kita punya impian yang sama. Luar biasa. Mengenai misi. Nah, Marsha boleh tanya sama Pak Ari. Boleh. Kalau Pak Ari sendiri misinya apa, Pak? Kalau boleh sharing sama kita ya. Ada misi dan visi ya. Oke, baik. Misi saya pribadi adalah membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa. Itu misi yang saya pilih, sesuai kompetensi saya. Jadi kalau saya ditanya, kamu lahir untuk apa? Kamu bekerja untuk apa? Kamu siang, sore, malam meninggal rumah untuk apa? Maka saya punya misi membangun karakter bangsa. Ditanya, apa visi saya? Visi saya ada 3. Tahun 2020 Indonesia berkarakter 7 budi utama. Ya. Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Siapa yang hafal? Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. 7 budi utama. Dengan karakter itu, bangsa Indonesia jadi jujur, tanggung jawab. Ada korupsi apa tidak? Tidak. Jujur, tanggung jawab, semua akan maju apa tidak? Maju. Kemudian ditambah visioner, ingin jadi yang terbaik ke depan, disiplin menjalankan, kerjasama antar bangsa dan kelompok, adil untuk memelihara, peduli kepada sama. Itu adalah visi saya tahun 2020. Kemudian tahun 2030 Indonesia sejahtera. Mengapa? Karena semuanya sudah jujur. Semuanya sudah bertanggung jawab. Maka lahirlah Indonesia emas kedua 2030. Per kapita 16.500. Wow. Luar biasa. Kemudian 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia adidaya. Sehingga pada saat itu